I put drugs in his beer. So what's our story? He gets found in his car in a remote area. No one to question the story. He's clearly a Tes. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Halo sahabat nobar. Sekarang warga nobar tahu. Bang, mau tanya dong, gimana caranya menimba air laut biar kering? Sungguh pertanyaan yang membuat orang-orang ingin mencium bibir pantai. Tolong buat Mas Reka Ahmad, sebelum Anda menimba air laut, mendingan Anda menimba ilmu terlebih dahulu. Oke. Lanjut ke pantun ya buat Bang Reka Ahmad, siapa ini? Pokoknya penonton nobar setia lah. Ada sungai, airnya dangkal. Cakep. Di sana tumbuh pohon kedondong. Cakep. Yang mau tanya nggak masuk akal, mari tulis di komentar dong. Halo warga nobar yang kalau reteng kiri, beloknya kanan. Sadar woi. Kiapa kabarnya berataan? Sehat-sehat selalu ya kalian semua. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, dan Yanto fotokopi sang pengeprint handal, yang kali ini akan membawakan film berjudul Hitman yang dirilis pada tahun 2024. film baru lagi nih. Iya dong, film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata yang pernah booming pada akhir tahun 2001 lewat sebuah artikel berjudul Hitman yang dirilis di Texas Monthly. Dalam ceritanya, kalian akan dibuat tercengang dengan seorang dosen yang menjadi pembunuh bayaran sebagai pekerjaan sampingannya. Penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Hitman. Film dimulai dengan adegan seorang dosen UIN New Orleans bernama Gary. Dia melakukan rutinitasnya sehari-hari, mengajar kelas pagi lalu pulang ke rumah bersantai dengan dua pusmeongnya. Karena gaji seorang guru atau dosen kecil, Gary mencari uang tambahan sebagai teknisi alat penyadap intel di Polsek New Orleans. also had a flair for all things electronic and digital. Before training, I was soon hiding cameras, mics, and getting good recording. Gary yang sedang sibuk menyiapkan perlengkapan penyadap tiba-tiba kaget karena polisi bernama Cloud menunjuknya menjadi intel. Loh, bisanya jadi intel. Jadi gimana ceritanya dosen jadi intel anjir? Atasannya tersebut menjelaskan bahwa intel Polsek New Orleans yang bernama Jasper sedang diskors gara-gara memukul jamet. Gary, manusia lempeng yang mendalami stoikisme, sangat panik dengan penunjukan mendadak tersebut. Dia tidak mau mati ketika sedang menyamar sebagai intel. Namun atasannya tidak memperdulikan perasaannya sama sekali. Gary langsung diperintahkan untuk bersiap-siap dan mengambil alat penyadap Jasper. Dan ternyata tidak hanya Gary yang kaget dengan keputusan Cloud, Jasper juga kaget mengetahui dia digantikan oleh dosen lempeng tersebut. Setelah semua persiapan selesai, Gary langsung berjalan menuju kafe tempat ketemuan dengan Craig, orang yang hendak menyewa pembunuh bayarin. Dia di sini mengaku sebagai Billy, pembunuh bayaran yang hendak disewa Craig. Namun hal yang mengejutkan terjadi di dalam kafe. Gary yang awalnya terlihat ketakutan sampai ngompol ketika ditunjuk menjadi pembunuh bayarin, justru tidak terlihat grogi sama sekali dan ketakutan. Dia malah bisa memerankan pembunuh bayaran yang sadis hingga membuat Craig berpikir tidak salah mengeluarkan uang banyak untuk menyewa Billy. Cloud dan Phil yang memantau dari CCTV kafe pun juga terpukau dengan kemampuan aktingnya. Now I just need your absolute final sign off. Look, man, I want you to off this guy. Begitu berhasil mendapatkan bukti yang diinginkan, Gary yang mengaku sebagai Billy langsung berpamitan dengan Craig. Dan tanpa hitungan menit, polisi langsung datang ke lokasi untuk menangkap Craig. Go. Right to the attorney. If you so desire cannot afford one be to point you by the courts. Ketika Gary balik ke mobil, kedua rekannya tidak berhenti memujinya. Mereka sangat heran teman lempengnya bisa begitu bagus memerankan karakter pembunuh bayaran. Bahkan, Gary sampai diantar pulang ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, Gary langsung membuka laptop untuk googling kiat-kiat menjadi pembunuh bayaran yang baik dan benar. Siapa sangka orang yang awalnya ketakutan dan tidak mau, kini tertarik memperdalam profesi tersebut. Gary sekarang sampai make up untuk menyesuaikan klien yang hendak dia temui. Dan hasilnya pun positif, dan kini dia dengan mudah berhasil meringkus banyak tersangka. It's not that much, but You'll be making yourself an orphan. Okay, boss. I like soup. That seems clean. sounds lovely. Then hold him till he bleeds to death. I don't have the kind of money you were talking about on the phone in cash. Got this boat. Aduh Mas Yanto, ini punggungku kumat. Aku tak nyari balsam dulu lah. Lah, itu mesti kebanyakan makan daging, Mang, kamu. Bukan, ini kebanyakan duduk di tempatnya Emon. Ya udah, sini tak lanjutin aja, Mang. Kamu pakai balsam dulu aja sana. Beberapa hari kemudian, Gary kembali ke kampus untuk mengajar mata kuliah psikologi dan filsafat. Entah efek memerankan pembunuh bayaran dan berinteraksi dengan banyak tersangka, kini Gary lebih pede mengajar di kelas. Setelah jam pelajaran selesai, Gary mengobrol dengan neng gelis yang bernama Alicia. Siapa sangka wanita tipe Mamang Tobi ini adalah mantan Gary. Wah, sama nih seleranya sama Mang Tobi. Meski sudah putus karena berbeda pilihan politik, hubungan mereka berdua masih terjalin baik. Alicia yang kebetulan lagi dinas di New Orleans datang mampir menanyakan kabar mantannya yang kini naik jabatan menjadi intel pembunuh bayaran. Dan mumpung lagi naik jabatan, dia juga menyarankan mantannya itu untuk segera mencari pasangan. Alicia mengatakan kalau bidan atau suster adalah mangsa empuk mas-mas berseragam. Telling you, I just don't think it's the best use of my skills. Keesokannya terjadi rapat bulanan di Polsek New Orleans. Jasper mengutarakan keinginannya untuk mendapatkan jabatannya kembali. Tapi sayangnya, Sersan Polsek New Orleans tidak mau memenuhi keinginannya. Jasper sempat viral dan membuat warga marah karena video pemukulan jamet tersebar di medsos. Sersan tidak mau membahayakan nama baik lembaga kepolisian dengan kembalinya Jasper bertugas. Ditambah statistik Gary lebih baik dibanding dirinya ketika memerankan pembunuh bayaran. Setelah rapat bulanan berakhir, Gary menghabiskan waktu dengan membaca berkas calon tersangka berikutnya yang bernama Madison. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan kecantikan orang yang dia akan tangkap. Gary pun membuat janji ketemuan dengan Madison di warung spesial sambal. Dan ketika waktu yang sudah ditentukan, Gary sudah duduk di warung spesial sambal dengan kacamata dan jaket kulitnya. Dia akhirnya bisa bertemu dengan wanita yang dia sukai. Dia tidak perlu mencari bidan atau suster seperti saran Alicia, mantannya waktu kuliah. Di pertemuan kali ini, identitas Gary adalah Ron. Madison curhat kepadanya mengenai pernikahannya dengan Ray yang tidak berjalan lancar. Suaminya banyak mengatur dia mulai dari nggak dibolehin bekerja, makan banyak, dan memutar lagu Gilga di rumah. Mendengar hal keji tersebut, Ron hanya bisa menenangkannya. Meski sudah sangat benci dengan suaminya, Madison belum tega 100% untuk meminta Ron membunuhnya. Ron pun mewajarkan perasaan wanita yang dia sukai. Tapi sebelum berpisah, dia berpesan siap membantu kapanpun Madison membutuhkannya. If you need anything, you have my number. Take what's in there and get a new life. Akhirnya Madison pun tidak jadi membunuh suaminya. Di dalam kereta, Cloud menelponnya dan menanyakan kenapa dia tidak seperti biasanya yang mampu meyakinkan kliennya untuk mengungkapkan niat membunuhnya. Jasper yang ada di situ langsung menghina habis-habisan dirinya. Gary pun cuma diam dan mendengarkan evaluasi dari rekan-rekannya. Yang penting dia bisa mengobrol dengan wanita yang dia sukai. Hari pun berganti. Gary disibukkan dengan mendatangi persidangan semua tersangka yang termakan kemampuan beradu perannya. Mereka semua merasa Gary adalah pribadi yang manipulatif sehingga membuat mereka mengutarakan kebencian dan berniat membunuh orang. Namun ketidaksukaan mereka tidak merubah hasil persidangan. Orang-orang tersebut tetap dipenjara sementara Gary tetap bertugas menjadi intel dan menyamar menjadi pembunuh bayaran. Bahkan di lain kesempatan Gary berhasil menangkap tersangka baru, yaitu kakek-kakek yang sedang latihan menembak untuk berburu lovebird. Stockpiling all three of those things.
Ketika sedang bersantai membaca komik Shinchan di rumah, Gary mendapatkan pesan dari Madison. Wanita yang dia sukai itu mengajaknya ngedet ke acara komunitas pecinta anjing. Gary ragu untuk mengiyakan ajakan tersebut karena ia takut ketahuan atasannya. Ditambah, dia juga memiliki riwayat alergi anjing dan pernah digigit bulldog waktu SD. Tapi karena cinta, dia rela melanggar profesionalisme kerja dan bermain dengan anjing demi bertemu wanita yang dia cintai. Hari yang dinanti-nanti akhirnya datang juga. Mereka berdua bertemu di komunitas pecinta anjing dan bermain anjing bersama. Tampak raut wajah bahagia terpancar di kedua muka mereka. Mereka berdua kemudian lanjut ngebir di sebuah klub malam. Dan di tempat remang-remang itu kejutan besar terjadi. Madison mengungkapkan kalau dia menaruh perasaan kepada Gary. Sang pembunuh bayaran palsu itu pun kaget dan bahagia sekaligus mendengar hal tersebut. Dia langsung menghentikan kegiatan minum-minuman haram dan lanjut adu mekanik di rumah Madison. Mas Yanto, ada yang mau fotokopi, aku nggak bisa ngeprint. Ya, bentar Mang, tak kesana. Aduh, sakit pinggang masih Orang kok fotokopi terus. Semenjak hari itu, kehidupan Gary yang monoton berubah menjadi penuh warna. Dia sudah tidak jadi dosen kupu-kupu alias kuliah pulang yang setelah ngajar langsung pulang ke rumah hanya untuk baca komik dan ngasih makan kedua pos meongnya. Namun kali ini, seusai mengajar, dia pulang ke kediaman Madison dan kiu-kiu cukurukuk. Lah tahu sendirilah kalian ya. Track rekor positif Gary dalam memerankan pembunuh bayarin terus berlanjut. Dengan kemampuan beradu peran dan make up-nya, dia berhasil membuat bapak-bapak yang memergoki wanitanya selingkuh dengan atasannya mengungkapkan hasrat membunuhnya. Alhasil, lansia New Orleans itu pun ditangkap polisi. Di pengadilan, pengacara sang lansia mengungkapkan keberatan dengan penangkapan kliennya. Dia merasa kliennya hanya emosi sesaat mengetahui perselingkuhan istrinya, namun sama sekali tidak ada hasrat untuk membunuh. Justru karena Gary lah yang terus mendesak kliennya, maka kliennya berubah menjadi ingin membunuh wanitanya dan selingkuhannya. Tapi Gary menyangkal semua tanggapan sang pengacara. Dia mengatakan kalau semuanya terjadi secara natural. Dia sama sekali tidak mendesak tersangka untuk membunuh seseorang. Setelah capek dengan urusan kepolisian, Gary pulang ke rumah Madison dengan identitas Ron. Mengetahui mood sang kekasih sedang jelek, dia kemudian berinisiatif mengajak cowoknya mencari udara segar di luar. Mereka berdua kemudian menghabiskan waktu dengan latihan menembak dan dugem di klub malam Hotman Paris. Tapi sayangnya, sebuah kesialan datang juga menghampiri Gary. Suami Madison yang bernama Ray memergoki mereka berdua di parkiran. Dan seketika terjadilah cekcok di antara mereka. Seketika Ray begitu ketakutan dan berhenti ngomel-ngomel. Gary dan Madison kemudian berjalan meninggalkannya. Di dalam mobil Maxim, Madison mengatakan kalau tindakan Gary barusan sangat keren. Belum pernah ada yang melindunginya sampai sebegitunya. Setelah perjalanan cukup lama, mobil Maxim mereka berhenti di sebuah warmindo. Mereka kemudian memesan semangkuk bubur kacang ijo untuk berdua. Momen romantis pun tak terhindar di tempat itu. Dunia serasa milik mereka berdua, sementara saya ngontrak. Madison tahu cowoknya bad mood abis ketemu Ray. Dia kemudian menenangkannya dan mengatakan kalau hubungannya dengan Ray benar-benar sudah berakhir. Satu-satunya cowok yang dia cintai hanyalah Ron. Baru senang sebentar, hal apes kembali menghampiri si Gary. Siapa sangka Jasper, rekan kerja yang dia rebut jabatannya, juga berada di tempat itu. Dia begitu panik mengetahui hal tersebut. Dan menyebalkannya lagi, Jasper mendatangi mejanya dan mengajak ngobrol Madison. Hari pun berganti. Gary kembali bertugas menyamar menjadi pembunuh bayaran. Dia begitu panik, Jasper melaporkan kejadian tadi malam ke Cloud. Namun anehnya rekannya tersebut diam saja. Dan setelah selesai memasang alat perekam suara, Gary langsung masuk ke kafe untuk bertemu calon tersangka. Di dalam kafe, dia duduk membelakangi tersangka. Dan setelah ngobrol ngalur ngidul untuk mencari motif pembunuhan dan memancing tersangka mengungkapkan niat membunuhnya, dia merasa mengenal orang tersebut.
Dan benar saja dugaannya, orang yang berniat menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istri dan pacar barunya adalah Ray, mantan suami Madison. Mengetahui nyawa wanitanya terancam, Gary pun langsung... Maybe I'll throw in the boyfriend for free. Claude heran kenapa bawahannya gagal menjalankan misi hingga membuat calon tersangka panik dan kabur. Gary mengatakan kalau dia juga tidak tahu penyebabnya. Dan ketika hendak pulang, Jasper tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya menanyakan hal yang sama. Beruntung rekannya tidak mengetahui penyebab calon tersangka tadi kabur dan fakta bahwa dia adalah mantan suami wanita yang diajak Gary dinner di Warmindo. Gary pun langsung tancap gas sekencang-kencangnya ke rumah Madison. Dan sesampainya di sana, dia mengutarakan rencana jahat Ray dan mengajak wanitanya kabur keluar kota. Tapi respon Madison justru sangat tenang. Dia mengatakan kalau mantan suaminya tidak akan berani ngapa-ngapain karena sudah tahu profesi pacar barunya adalah pembunuh bayaran profesional. Gary kemudian menjalani rutinitasnya seperti hari-hari biasanya. Dia mengajar kelas filsafat dan psikologi di pagi hari, lalu pergi ke polsek ketika siang hari. Siang ini, Sersan mengadakan rapat dadakan membahas kasus Madison, calon tersangka yang tidak berhasil ditangkap Gary ketika menjadi Ron. Sersan mengabari kalau mantan suami Madison baru saja ditemukan sudah tidak bernyawa, dan setelah diadakan proses otopsi ditemukan adanya peluru dan zat kimia terlarang di tubuhnya. Sersan juga menambahkan kalau Madison dan pacar barunya sempat terlibat cekcok dengan almarhum di parkiran klub malam. Hanya saja, identitas pacar baru Madison belum diketahui. Gary pun begitu panik mengetahui hal tersebut. Gak ada angin, gak ada hujan, Jasper tiba-tiba mengatakan pelaku pembunuhannya kemungkinan pacar barunya Madison. Dan untuk pertama kalinya, Sersan setuju dengan pendapat Jasper. Dia kemudian memerintahkan Jasper dan Gary mencari tahu siapa pacar baru Madison. Tanpa membuang-buang waktu, mereka berdua langsung bergerak menjalankan misi tersebut. Setelah berkendara setengah jam, sampai juga mereka berdua di parkiran klub malam. Baru saja berjalan 5 langkah dari mobil, tiba-tiba jantung Gary madeg. Jasper mengatakan kalau pacar baru Madison adalah Gary sendiri, dan tersangka cowok yang kabur di kafe beberapa waktu yang lalu adalah mantan suami Madison yang barusan meninggal. Mendengar hal itu, Gary pun menyangkal semua tuduhan Jasper. Dia mengatakan kalau dia tidak mengetahui Ray adalah mantan suami Madison dan dia bukan pacar baru janda bahenol tersebut. Setelah menyelesaikan urusan kepolisian, Gary kembali memerankan Ron lalu pergi ke rumah Madison. Dia bertanya apakah pacarnya sudah tahu kabar terbaru mantan suaminya. Dengan sedih, sang wanita mengatakan kalau dia sudah tahu orang yang dulu dia sangat cintai kini sudah meninggal. Ron pun langsung memeluknya. Dia tidak mau pacarnya terlarut dalam kesedihan. Tapi Gary langsung melepaskan pelukannya. Dia begitu syok berat karena mendengar, You don't have to be scared. Why would you be scared? Because I killed him. Gary yang mengaku sebagai Ron begitu panik mendengar pengakuan sang kekasih. Madison lalu mengatakan bukankah dia mau membunuh kita berdua. Jadi lebih baik ketika mantan suaminya sedang teler, dia langsung menembaknya saja. Madison begitu bingung kenapa respon kekasihnya sangat panik, padahal dia sendiri adalah pembunuh bayaran profesional. Gary pun langsung membongkar identitas aslinya di depan Madison. Because I was working undercover. So you've been lying to me this whole time? I was stuck. My real name is Gary Johnson. Madison pun kecewa berat mengetahui karena dia selama ini telah dibohongi. Pria yang selama ini dia cintai adalah bualan semata. Dia pun langsung mengusir Ron pergi dari kediamannya. Gary kemudian kembali ke Polsek New Orleans karena rapat mendadak lagi. Dan lagi-lagi jantung Gary seperti mau dicabut. Dia begitu kaget mengetahui Madison, wanita yang dia cintai, sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan Ray. Di saat Gary masih terguncang menerima semua cobaan secara bersamaan, Jasper langsung menyudutkannya dengan mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan Madison di Warmindo.
Namun dengan santai dia menjawab kalau awalnya dia bertemu secara tidak sengaja ketika berbelanja di Indomaret. Lalu Madison berterima kasih atas nasihat Ron ketika perjumpaannya di spesial sambal. Gary juga menambahkan kalau Jasper juga ada di Warmindo dan ikut mengobrol dengan wanita tersebut. Jasper begitu kaget dengan kepiawaian Gary dalam menjawab. Dia tidak menyangka rekannya yang dulu seorang teknisi dan lempeng-lempeng aja kini bisa pandai berbohong, bahkan sanggup berbalik menyerangnya. Tapi usaha Jasper untuk menyudutkannya tidak berhenti di situ saja. Dia kemudian memberikan usul agar Gary kembali menyamar menjadi Ron dan melakukan pertemuan dengan Madison. Sersan pun setuju dengan ide brilian Jasper. Dia merasa kalau itu adalah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa dalang di balik meninggalnya Ray. Seluruh tim kemudian langsung bergerak melakukan persiapan. Gary ditemani Jasper berkendara menuju kediaman Madison terlebih dahulu. Setelah semua tim sampai dan seluruh perlengkapan penyadap terpasang, Gary bergerak menuju pintu rumah Madison. Dan hal yang membagongkan pun terjadi. Gary yang mengetahui polsek hanya mampu mendengar dan merekam suara di operasi kali ini, dengan cerdasnya dia melakukan hal berikut. Look, people know I handle shit around. We gotta talk. There's a bunch of shit coming down the week for the death of your husband. They're thinking one of us did. I didn't kill him. Wait. Who's accusing Okay, then who me? did? What the hell happened? He got shot buying drugs. Guy was an addict. Wow, brilian sekali aksi Gary teman-teman. Dia tetap melakukan proses interogasi sesuai arahan atasan, sambil diam-diam membriefing jawaban wanitanya agar dia tidak ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan dari Ray. Madison begitu kagum dengan aksi Gary. Seketika, perasaan kecewanya langsung sirna menjadi cinta begitu melihat usaha sang kekasih melindunginya. Mereka berdua kemudian menyelesaikan proses interogasi dengan begitu baik, dan aksi mereka berdua membuahkan hasil yang positif. Pihak kepolisian tidak jadi curiga dan tidak jadi menetapkan Madison sebagai pelaku pembunuhan Ray. You gave her plenty of rope to hang herself. What'd you think? Damn it, I thought it was her. Yeah, me too. What about you, Jasper? Yeah, I tend to agree. I don't think she did. Yeah, she seemed pretty honest in there. Malam harinya, Gary mengendarai mobilnya berkeliling kota. Dia tidak bisa menghilangkan Madison dari kepalanya. Tapi di sisi lain, dia masih ingat betul wanita yang dia cintai kecewa berat dengannya karena sudah dibohongi selama ini. Karena kepikiran terus, akhirnya Gary menyerah dengan perasaannya dan mendatangi rumah Madison. Tapi ketika dia membuka pintu, dia kaget melihat ada sosok orang yang seharusnya tidak ada di tempat itu. Oh my! I figured you'd be coming. Ternyata Jasper sudah menunggu kedatangan Gary. Dia sudah menduga rekannya akan datang dan menemui Madison. Dia juga tahu kalau mereka berdua telah berbohong dan memberi keterangan palsu untuk mengelabui pihak kepolisian. Gary pun sontak marah dan menanyakan apa mau Jasper. Kenapa dia sampai sejauh ini mengganggu hubungan mereka berdua. Jasper pun mengutarakan niat awalnya hanya ingin mendapatkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran palsu lagi. Namun saat ini dia punya cukup bukti yang mampu memenjarakan mereka berdua karena telah membohongi kepolisian New Orleans. Dia meminta uang yang cukup banyak dari uang asuransi Ray, yang dimana uang itu menjadi milik Madison sepenuhnya. Gary pun sangat murka mendengar ancaman dari Jasper. Dia mengatakan kalau rekan brengseknya itu tidak akan mendapatkan sepeser uang pun. Madison pun menyuruh kekasihnya untuk tenang dulu mendengarkan Jasper selesai bicara. Dan setelah ngomong cukup lama, tiba-tiba And ironically, that this happy ending. Okay, so Gary pun bingung dengan apa yang barusan ia lihat. Ternyata Madison sudah menaruh obat tidur yang begitu banyak ke dalam minuman Jasper. Mengetahui hal itu, Gary spontan mengambil plastik dan menutup kepala rekannya.
Kekasihnya gantian bingung melihat tindakannya. Gary mengatakan kalau seluruh anggota Polsek New Orleans membenci Jasper. Jadi kematiannya sama sekali tidak ada yang peduli. Dia juga menambahkan kalau itu adalah bentuk komitmen dari perasaan cintanya ke Madison. Mendengar hal itu, Madison jatuh cinta kembali ke Gary. Tapi kali ini tidak sebagai Ron, melainkan Gary sendiri. Beberapa tahun pun berlalu. Gary diperlihatkan mengajar di kelas psikologi dan filsafat di UIN New Orleans. Kali ini kelasnya penuh banget dengan mahasiswa. Sangat berbeda dengan keadaan kelasnya yang sepi di awal film. Seluruh mahasiswa juga nampak fokus memperhatikannya mengajar. Setelah selesai mengajar, Gary dan Madison menjemput anaknya di TK Aba Karangasem. Hubungan mereka berdua pun terlihat semakin romantis. Kini Gary dan Madison sudah hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Lalu film pun tamat dengan sangat bahagia. Dari film ini kita mampu belajar bagaimana perjuangan mendapatkan orang yang kita cintai. Gary sampai rela mempertaruhkan pekerjaan dan terancam masuk penjara demi melindungi wanita yang ia cintai. Untuk poin dia memberi keterangan palsu ke kepolisian, jangan kita tiru ya guys. Tapi kalau cinta, effort kita untuk orang tersayang ya harus totalitas, seperti effort Mas Gary ke Mbak Madison. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Yanto Fotokopi dan Mamang Tobi di sini mewakili orang-orang yang tidak kebagian daging kurban mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini penulis baru nih, Mas Agus. Ini tulisannya nggak jelas ya, Mang ya? Mas Agus, penulis baru, cuma nonton, tapi esensi ceritanya nggak dapet ini. Tadi tuh filmnya emang tentang apa sih, Mang, harusnya ini tuh? Jadi di New Orleans itu kan banyak kasus kejadian kalau ada, jadi orang gampang banget loh membunuh orang, tapi dengan menyewa pembunuh bayaran. Kalau mereka bunuh sendiri kan gampang ketangkep. Nah, di sana mereka bakal nyewa pembunuh bayaran. Nah, itu karena polisi itu udah ngerti kalau pembunuh itu pasti orang terdekat. Nah, mereka menghilangkan jejak dengan menyewa seorang pembunuh bayaran. Oh, begitu tuh. Dan itu biasanya tuh yang nyewa itu semacam bos yang pengen bunuh karyawannya biar nggak bayar gaji. Terus ada juga karyawan yang merasa diperbudak bosnya, pengen bunuh bosnya. Ada juga pasangan yang tahu kalau suaminya selingkuh, terus dia nyewa pembunuh bayaran. Nah, Gary ini orang yang sering disewa. Bukan disewa sih, jadi kayak dia nyamar kan buat kepolisian tahu nih siapa sih pembunuh sebenarnya. Makanya Gary yang turun. Tapi cerita aslinya juga begitu. Tapi kalau kita nyewa pembunuh bayaran buat bunuh koruptor gitu bisa nggak, Mang? Bisa, harusnya begitulah. Andai di Konoha ada jasa seperti itu, kan kita tidak perlu repot-repot demo berjilid-jilid, Mas. Iya, langsung sewa aja ya, Om ya? Iya, langsung sewa. Tapi hati-hati, kalau ternyata dia intel kayak Gary, kita ketangkep, Mas. Malah kita yang jadi tersangka. Ya udah gitu aja lah, Mang. Aku tak jaga fotokopian dulu. Loh, aku yang render ini. Iya, aku nggak bisa soalnya. Bang Udin. Duluan ya, Mang ya? Ya, hati-hati, Mas. Oke.